بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami berikan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Namun martabat manusia yang tinggi dapat jatuh seketika ke lembah kehinaan dan kenistaan jika manusia selalu menuruti hawa nafsunya dan tidak bisa melakukan kontrol diri. Hal ini terekam dalam surah Ad-Din ayat 5. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka atas tulang mereka di tempat yang serendah-rendahnya. Oleh karena itu, melalui Idul Fitri ini manusia diharapkan bangkit kesadarannya sehingga ketinggian derajatnya itu harus senantiasa dipertahankan dan selalu dijaga. Bagi manusia yang telah terlanjur terjerumus kepada kelemahan penghinaan dan kenistaan, diharapkan dapat kembali kepada fitrahnya. Yang ketiga, fitrah kesucian. Menurut Islam, manusia lahir dalam keadaan suci, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah wa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama talil bahimah tantajul bahimata hal tara fiha jaz'a al-ayat. Artinya, semua anak terlahir di dunia dalam keadaan fitrah atau suci, maka kedua ibu bapaknya lah yang menjadikan dia menjadi anak yang beragama Yahudi, menjadi anak yang beragama Nasrani, menjadi anak yang beragama Majusi. Seperti halnya seekor hewan ternak, maka dia akan melahirkan ternak pula dengan sempurna, tiada kamu dapati kekurangannya. Ma'asyiral muslimin sedang rahimahumullah, manusia dianggap jiwanya kotor manakala telah melakukan dosa, sebagaimana dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menuntut hati mereka. Masyarakat muslimin sedang rahimahumullah, pada dasarnya hati setiap manusia itu bersih seperti kertas putih, bening seperti kebun. Tetapi ketika manusia melakukan perbuatan buruk, berarti dia telah menulis sendiri satu nukta bintik hitam di hatinya. Begitu seterusnya. Hal itu bisa dan dapat dibersihkan kembali dengan melakukan amal-amal ibadah, dengan melakukan amal-amal kebajikan seperti berpuasa, berzikir, menyebut nama Allah, salat lima waktu, bersilaturahim, saling memaafkan, berinfak, bersedekah, pengendalian hawa nafsu dan syahwat, berakhlak mulia dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan semangat Idul Fitri ini, umat muslim diharapkan dapat mengembalikan dirinya ke asal kejadiannya yang suci dengan berbuat amal-amal kebajikan. Itulah karakter manusia ketika sebagai roh. Namun ketika roh itu dipertemukan dengan jasad kasar, kemudian menghirup udara dunia ini, masalahnya menjadi lain. Hal ini karena roh yang masih tetap dalam watak keasliannya, sementara jasad mulai tergoda dengan tuntutan-tuntutan kenikmatan keduniawian yang bersifat sementara dan sesaat. Disinilah mulai terjadi tarik-menarik antara kepentingan rohani dan kepentingan jasmani atau duniawi. Pergumulan antara dua kutub kepentingan ini akan terus berlanjut sampai manusia yang bersangkutan meninggalkan dunia ini. Manusia memang telah diberi hak kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan pilihannya.
mana yang Dia kehendaki. Dalam surat Al-Balad Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa hadainahum najdain, dan kami telah menunjukkan, kami berikan kekuatan kepada manusia akan dua jalan. Dua jalan tersebut adalah jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Masyarakat muslimin sedang rahimahullah, karakter rohaninya akan mendominasi perilaku hidup kesehariannya, sehingga dia akan tampil sebagai sosok manusia dengan segala watak kemanusiaannya. Akan tetapi manakala ia tidak mampu mematahkan kepentingan jasmaninya, kepentingan duniawinya, maka sirnalah segala watak dan sifat kemanusiaannya, dan kini ia lebih didominasi oleh watak-watak binatang yang hanya memiliki watak jasmania atau duniawiya. Manusia yang telah melupakan fitrahnya, maka dia bukan lagi menjadi manusia. Masyaallah muslimin, sedang rahimahullah, sedang rahimahullah. Manusia seperti ini sebenarnya sudah menjadi binatang, bahkan lebih jahat dari binatang. Allah berfirman, "Ulaika kal-an'ami bal hum adall." Mereka itulah manusia, tak ubahnya seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Meskipun ia berpenampilan manusia yang gagah, tetapi sesungguhnya dia lebih tidak berharga ketimbang binatang dan hewan. Untuk menjaga agar manusia tetap berada pada karakter kemanusiaannya, diperlukan upaya yang terus-menerus untuk berbenah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Menjadi manusia yang sebaik-baiknya adalah mudah, namun menjadi manusia yang terus-menerus baik adalah tidak begitu mudah. Inilah yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan sifat istiqamah. Para ulama berkomentar, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Keistiqamahan itu sangat jauh lebih baik dari 1000 keselamatan para wali Allah. Orang yang mau berbenah, membersihkan dirinya dari sifat hina dan nista oleh Allah Jalla Jalaluh, dijanjikan keberuntungan yang tiada tara, yang tidak bisa ditukar, tidak bisa diganti dan dijual dengan uang, hatta dengan dunia dan seisi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla." Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dari sifat-sifat hina dan nista dengan cara berzikir menyebut nama Allahnya dan berselawat serta mendirikan sholat 5 waktu. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi sayang seribu sayang, kebanyakan manusia mementingkan kehidupan duniawi, padahal negeri akhirat jauh lebih baik dan lebih utama. Masyaallah muslimin, sidang rahimahullah, tidak terasa bulan suci Ramadan sudah melambaikan tangan perusahaannya kepada kita semua. Kita lepas kepergian Ramadan dengan penuh kepedihan hati. Mungkin Ramadan akan kembali pada tahun depan, akan tetapi Allah belum tentu menakdirkan kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan. Mungkin ini Ramadan terakhir bagi kita. Sungguh beruntunglah orang yang telah berpuasa Ramadan dengan dilandasi iman dan niat semata mengharap ridha Allah. Sungguh beruntung dan berbahagia orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai ibadah, dengan dilandasi keimanan dan niat semata mengharap ridha Allah. Sungguh mujur orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan dilandasi keimanan dan niat semata mengharap ridha Allah. Masyaallah muslimin, sidang rahimahullah, hari-hari yang indah bersama Al-Quran bulan Ramadan, jangan sekali-kali di bulan Ramadan kita melupakannya. Hari-hari yang indah ketika beramal kebajikan di bulan Ramadan, maka sehabis Ramadan jangan kita hentikan. Hari-hari yang indah pada saat kita selalu mendatangi masjid, rumah yang dimuliakan oleh Allah di bulan suci Ramadan, maka sehabis Ramadan jangan kita tinggalkan. Hari-hari yang indah sewaktu kita selalu berusaha untuk menghiasi diri dengan akhlakul karimah di bulan Ramadan, maka selepas Ramadan jangan sampai kita meraih dengan keburukan, jangan sampai kita meraih dengan penyakit
ujub, suka dipuji oleh orang, takabur, sombong, mengucilkan manusia, menolak kebaikan, dan sifat-sifat buruk lainnya. Sebaik-baik keagamaan seseorang adalah apa yang diistiqomahkan. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana ahabbu din ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu." Rawahu Bukhari wa Muslim. Maknanya adalah perilaku keberagamaan seseorang yang paling dicintai oleh Nabi adalah yang istiqomahkan dan senantiasa dilestarikan. Jangan sampai pelajaran-pelajaran berharga yang kita petik dari madrasah Ramadan tidak terlihat bekasnya selepas Ramadan. Jangan sampai kita menjadi seperti perempuan yang memintal tenang kemudian mengurainya kembali. Allah berfirman, "Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Maknanya, dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya setelah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-berai kembali. Hadirin yang berbahagia, para ulama mengatakan bahwa salah satu tanda diterimanya amal kebaikan seseorang adalah melakukan amal kebaikan setelahnya. Artinya, jika seseorang diberi kemudahan untuk melakukan amal-amal kebajikan setelah bulan Ramadan, tetap semangat melakukan berbagai kebaikan meski telah meninggalkan Ramadan, maka hal ini pertanda bahwa ibadah puasanya dan berbagai ibadah lainnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah, setelah kita menghadiri madrasah Ramadan, maka mestinya hati kita telah bersih dari penyakit-penyakit hati yang membahayakan diri kita. Terbiasa melakukan berbagai ketaatan dan kebaikan, keimanan kita semakin kokoh tak tergoyahkan. Mudah-mudahan madrasah Ramadan menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan kita semakin bertambah, hati kita semakin bening, hati kita semakin lemah lembut, hati kita dijauhkan dari sifat-sifat ujub atau buruknya. Derajat kita semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita terbebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga zakat fitrah yang kita keluarkan menjadi penyempurna ibadah puasa Ramadan kita. Jangan lupa untuk mengiringi puasa Ramadan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, sehingga kita dicatat sebagai orang-orang yang mendapatkan keutamaan seperti berpuasa selama sebulan penuh. Masyaallah muslimin sekalian rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada hari yang berkah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.